Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi zada ni'amahu liman syakar wa 'adzabahu liman kafar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Wa qala fi ayatin ukhra wa laqad yassarna al-Qur'ana lidzikri fahal min muddakir. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita banyak sekali nikmat, yang dimana salah satu di antara nikmatnya yaitu diberikannya kita Al-Quran sebagai pedoman sekaligus petunjuk kepada seluruh umat manusia. Kemudian salawat serta salam semoga tetap Allah Subhanahu wa taala limpahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, sahabatnya, dan para umat-umatnya yang mengikuti sunnah-sunnahnya dengan baik hingga hari kiamat kelak, dan semoga kita termasuk di dalam golongannya. Amin. Teman-teman semua yang insya Allah dirahmati oleh Allah, pada kesempatan kali ini saya akan memberikan sebuah tips atau cara agar kita mudah dalam menghafal Al-Quran. Nah, sebelum itu saya akan menceritakan sedikit pengalaman saya ketika saya mengikuti daurah Al-Quran. Di lembaga tersebut mereka mewajibkan setiap pesertanya menyetorkan hafalan baru minimal sehari sebanyak 5 lembar atau setengah juz. Tetapi pada saat di minggu pertama saya merasa kesusahan dalam menyetorkan hafalan saya, dan saya hanya bisa menyetorkan hafalan saya sehari sebanyak 3 lembar. Dan pada saat itu, padahal saya sangat berusaha dalam menghafal Al-Quran. Bahkan ketika saya tidur, saya bermimpi bahwa saya sedang sangat kesusahan dalam menghafal Al-Quran. Dan di minggu pertama itu pula, saya bisa menangis sehari sebanyak 3 kali. Udah kayak minum obat, ya. Akan tapi memang seperti itu teman-teman, saking saya sulitnya dalam menghafal Al-Quran. Kemudian akhirnya guru saya memanggil saya karena mungkin beliau melihat saya kesusahan dalam menghafal Al-Quran. Kemudian beliau memberitahu tips atau cara agar saya mudah dalam menghafal Al-Quran. Beliau berkata, sebelum kita menghafal Al-Quran, maka kita harus membaca arti dan memahami ayat yang akan kita hafalkan terlebih dahulu. Nah, akan tetapi pada saat guru saya bilang seperti itu, saya tidak peduli dengan apa yang beliau omongkan. Kemudian saya kembali lagi ke tempat duduk saya. Kemudian saya kembali menghafal Al-Quran. Akan tetapi tetap saya kesusahan dalam menghafal Al-Quran. Dan akhirnya saya berpikir untuk mencoba cara itu. Pada saat pertama kali saya mencoba cara itu, saya merasa agak ribet. Karena sebelum saya menghafal Al-Quran, saya harus membaca, kemudian memahami arti apa yang ada di dalamnya. Akan tapi pertama kali saya menggunakan cara itu, saya langsung merasakan ada perbedaan sebelum dan sesudah saya menggunakan cara itu. Dan akhirnya saya memutuskan untuk menggunakan cara itu dalam menghafal Al-Quran sampai saya selesai 30 juz. Terus apa keunggulan dari cara itu teman-teman? Yang pertama yaitu saya lebih cepat dalam menghafal Al-Quran. Karena di minggu pertama ketika saya sebelum menggunakan cara itu, saya hanya bisa menyetorkan hafalan saya seminggu sebanyak 2 juz. Kemudian ketika minggu kedua
Dan saya menggunakan cara itu, saya bisa menyetorkan hafalan saya seminggu sebanyak 5 juz. Dan itu perbedaan yang sangat jelas sekali teman-teman. Dan beberapa kali saya pernah menghafal satu halaman Al-Quran hanya butuh waktu 10 menit. Dan itu memang jelas sekali perbedaannya teman-teman. Kemudian keunggulan yang kedua yaitu saya langsung bisa mendapatkan kosakata atau mufradat langsung dari Al-Quran. Karena apa? Karena sebelum saya menghafal Al-Quran, saya membaca, kemudian memahami arti ayat yang akan saya hafalkan. Sehingga secara tidak langsung saya hafal beberapa kosakata yang ada di dalam Al-Quran. Terus bagaimana jika mungkin teman-teman sudah terbiasa dengan Al-Quran yang tanpa terjemah? Nah, dulu saya juga menghafal Al-Quran dengan Quran tanpa terjemah. Tetapi saya ketika menggunakan cara itu, saya membawa 2 mushaf. Mushaf yang pertama yang saya gunakan untuk biasa menghafal, dan mushaf yang kedua saya gunakan untuk membaca kemudian memahami arti ayat yang akan saya hafalkan. Nah, kemudian manfaat yang ketiga dari cara itu yaitu saya lebih mudah untuk memurojaah hafalan saya kembali. Karena apa? Karena sebelum saya menghafal Al-Quran, saya membaca dan memahami arti, sehingga saya masih teringat-ingat apa yang sudah saya hafalkan yang telah lalu. Contoh misalnya ketika saya memurojaah hafalan saya Quran surat Al-Qasas. Nah, ketika saya memurojaah hafalan Quran surat itu, saya seakan-akan hanya bercerita tentang Nabi Musa dalam keadaan berbahasa Arab. Bagaimana beliau ketika masih bayi, kemudian beranjak dewasa, kemudian mendapatkan seorang istri, kemudian diberi amanat oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi rasul dan berdakwah untuk kaumnya. Contoh lagi, mereka orang Arab sudah tidak asing lagi dengan yang namanya hafidz Quran. Karena apa? Karena Al-Quran ini adalah bahasa mereka sendiri. Jadi mereka mudah untuk menghafal, kemudian untuk memurojaah hafalan mereka. Karena setidaknya mereka sudah paham makna dari apa yang ada di dalamnya. Kemudian perbedaan yang terakhir yaitu saya lebih kagum dan lebih cinta dengan Al-Quran. Karena apa? Karena ketika saya memurojaah hafalan saya, secara tidak langsung saya sedikit demi sedikit mentadabburi apa yang akan saya baca. Sehingga setidaknya itu bisa menambah kecintaan saya kepada Al-Quran. Karena banyak sekali orang yang menganggap bahwa Al-Quran itu tidak terlalu berpengaruh di dalam hati mereka, tidak terlalu berpengaruh dalam diri mereka. Kenapa? Karena mereka tidak paham apa yang ada di dalam Al-Quran itu sendiri. Kemudian sedikit nasihat dari saya, jangan sampai teman-teman terburu-buru ingin cepat-cepat selesai ketika teman-teman menghafal Al-Quran. Karena apa? Karena tujuan utama kita menghafal Al-Quran adalah untuk menjadi hamba Allah yang lebih dekat lagi. Masalah mudah atau susahnya kita dalam menghafal Al-Quran itu urusan Allah. Ketika Allah memberikan kemudahan itu pada teman-teman, maka bersyukurlah, dan itu adalah sebuah bonus dari Allah. Akan tapi jika mungkin Allah mentakdirkan misalnya teman-teman susah dalam menghafal Al-Quran, maka jangan sampai teman-teman merasa putus asa, apalagi bersuudzon kepada Allah. Karena mungkin dengan cara itu Allah Subhanahu wa taala lebih suka, karena teman-teman bisa sering-sering dekat-dekat dengan Al-Quran. Dan Allah khawatir ketika mungkin Allah memberikan kemudahan itu pada teman-teman, teman-teman kemudian lebih mudah untuk menyepelekan ketika teman-teman menghafal Al-Quran. Kemudian yang ketiga yaitu yang kedua,
Jangan sampai teman-teman bosan ketika teman-teman mau murojaah hafalan teman-teman. Mungkin iya, ketika kita murojaah merasa malas, merasa ngantuk, itu wajar karena kita masih manusia. Sebab setan sendiri juga berjanji bahwa dia akan menggoda manusia selagi nyawa kita melekat di dalam jasad. Tapi ketika teman-teman kok murojaah terasa ngantuk, terasa malas, maka lawan rasa itu. Karena disitulah bukti bahwa teman-teman memang cinta kepada Allah dan juga cinta kepada firman-firmannya. Terus saja murojaah, jangan khawatir, karena kelak cinta itu akan tumbuh. Sebab semakin besar pengorbanan yang teman-teman lakukan, maka teman-teman akan semakin takut kehilangan, dan itulah cinta. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada kesalahan kata dari saya mohon maaf. Kepada Allah saya beristighfar, astagfirullahaladzim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.